Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lasar, selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu nilai penting dalam bela negara, yaitu berkorban untuk bangsa dan negara. Bersama saya, host Salsa Anggraini, dan sudah ada narasumber kita hari ini, yaitu Muhammad Farel. Halo Farel, Ya, halo Kak. Izin nggak? bagaimana kabarnya? Namanya Fares. Fares. Namanya Fares. Oh, Muhammad Fares. Fares. Oke. Ya, di Apakah dia mau diulang? Alhamdulillah Kak. Kayaknya Ini kalau ulang deh. misalnya Kalau kamu udah tuh gitu. kayak fatal ya. Maaf. Ya, nggak Fares. apa. Bukan Farel. Iya, Fares ya Kak. Oh Bukan, ya bukan. Allah. Pakai S. Astagfirullahaladzim. Oke, Oke. lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lasar, selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu nilai penting dalam bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersama saya, Salsa Anggraini sebagai host, dan sudah hadir narasumber kita hari ini, yaitu Muhammad Fares. Halo Fares, bagaimana kabarnya Halo hari ini Kak. Fares? Alhamdulillah sehat Kak. Kakaknya gimana Kak? Sehat kah? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, Farel, boleh nih coba perkenalkan diri supaya kita semua lebih tahu siapa sih sosok Fares ini? Oke, baik. Makasih Kak. Mohon izin perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fares. CPNS penjaga tahanan di daerah khusus Jakarta, penempatan di UPT Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cipinang. Oh, oke, Ada lagi Kak? di rutan ya, bukan di lapasnya ya. Oke, Iya di rutan. oke, baik. Jadi saya keluar masuk tahanan. Oke, siap. Baik, kita langsung saja. Menurut Fares nih, apa sih makna dari berkorban dalam konteks bela negara? Oke, terima kasih. Menurut saya rela berkorban dalam konteks bela negara itu adalah sikap ikhlas untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk bangsa dan negara. Ini tidak selalu dalam bentuk besar seperti perang, tapi juga bisa dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya, benar sih. Kalau kita lihat banyak sekali contoh nyata di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Misalnya pernah terjadi saat pandemi COVID-19 tuh, ya kan? Ya, betul sekali itu. Betul, Kak. Contohnya yaitu tenaga kesehatan. Mereka udah rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan demi merawat pasien. Ini adalah suatu bentuk bela negara yang sangat-sangat nyata. Oke. Terima eh, kasih. Oke, kalau tadi kita sudah membahas secara umum nih di sekitar kita, sekarang kita coba bahas contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi menurut Fares, bagaimana dengan peran ASN dalam rela berkorban untuk bangsa dan negara yang mungkin terjadi pada lingkungan kerja Fares? Oke, terima kasih. Dalam konteks ASN, nilai rela berkorban sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. ASN dituntut untuk tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik di atas kepentingan pribadi. Contoh nyata yang sering terjadi adalah pada saat bertugas piket pada hari Raya Idul Fitri, di saat sebagian besar masyarakat berkumpul bersama keluarganya masing-masing, para ASN tetap hadir menjalankan tugas untuk melayani kunjungan hari raya dan penerimaan titipan lebaran pada bulan Ramadan.
Oh, jadi waktu Lebaran Idul Fitri kemarin Fares nggak ini ya Lebaran seperti biasanya sebelumnya. Ya, betul sekali Kak. Yang biasanya tahun sebelumnya berkumpul sama keluarga, cuma karena kita sudah menjalani sebagai CPNS, Iya benar. kita harus rela berkorban yaitu ikut bantu tiket tugas pelayanan demi melayani para masyarakat yang akan berkunjung pada kantor kami untuk mengunjungi para warga binaan. Oke, berarti di sini pengorbanan Fares cukup besar ya, terutama di sisi waktu tuh dan kebersamaan dengan keluarga tentunya. Oke, kalau kita lihat lebih spesifik, misalnya dalam pelaksanaan tiket kunjungan hari raya dan penitipan barang, apa saja sih nilai yang bisa Fares lihat dari kegiatan tersebut? Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa nilai penting. Itu contohnya yang pertama, tentu saja nilai rela berkorban karena mengorbankan waktu di hari raya. Dua, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan. Lalu ketiga, disiplin dalam mengikuti prosedur. Dan tidak kalah penting adalah kepedulian terhadap masyarakat. Masya Allah, menarik sekali ya. Berarti hal yang mungkin terlihat sederhana seperti piket, ternyata memiliki makna yang besar bagi konteks bela negara. Ya, betul sekali, Kak. Karena bela negara itu tidak selalu identik dengan hal-hal yang besar. Justru dari hal-hal yang sederhana seperti tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab di momen penting itu adalah sudah menjadi suatu cerminan sikap bela negara. Oke, mungkin Fares bisa berbagi cerita pengalaman atau yang berkesan lah pada saat bertugas di hari raya atau jadwal piket penitipan barang. Yang paling berkesan itu adalah ketika kita bisa membantu masyarakat dengan penuh tanggung jawab, dengan secara profesional, itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Bisa membantu mereka yang akan mengunjungi keluarganya yang terkurung dalam rutan ataupun lapas. Selain itu, mungkin saya ada cerita lain selain hari raya, itu Hmm? seperti adanya tiket sidak. Kalau di daerah Jakarta itu, kami ketika sudah waktunya pulang kerja, kadang ada surat panggilan untuk melaksanakan sidak di berbagai UPT, lapas, rutan, itu melakukan sidak demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Jenderal Pemasyarakatan di daerah khusus Jakarta. Oke, luar biasa Fares pengorbanannya. Tapi boleh tanya nggak Fares, di sana di Jakarta itu perkiraan nih waktu Lebaran Idul Fitri pertama itu kira-kira pasti pasti banyak orang yang berkunjung ya kan? Eee Keluarga dari warga binaan kira-kira ada berapa orang tuh? Iya, betul sekali. Kalau untuk secara nomor ya, itu hari pertama itu sekitaran ada 600-an lebih. Belum Wow. lagi biasanya satu nomor keluarga Iya iya gitu. betul. Jadi dikali dua aja. Di Jakarta itu ada hari Lebaran pertama sama hari Lebaran kedua. Dan antusias
masyarakat pun sama, hari pertama, hari kedua, kurang lebih total itu seri kalau keluarga masing-masing pada ikut, juga lebih banyak. Oke, terima kasih Fares udah berbagi pengalaman berkesannya. Kita balik lagi ke topik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rela berkorban itu bukan hanya tentang pengorbanan besar, tapi juga tentang konsisten dalam menjalankan tugas, bahkan di saat-saat yang seharusnya menjadi waktu pribadi. Halo, Dari cara Fares? terakhir, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dalam kondisi apapun. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat insightful. Dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa nilai rela berkorban dalam bela negara dapat diwujudkan melalui hal-hal yang nyata di lingkungan kerja Fares, apalagi dalam sehari-harinya. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih kepada Fares yang telah berbagi, Amin. dan terima kasih juga kepada Sobat Laser yang sudah Oke, menyimak. sama-sama Kak. Iya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.